Bayangkan sebuah keluarga yang nyaris tak pernah muncul di berita. Tak ada pesta mewah, tak ada skandal, tak ada nama mereka di daftar orang terkaya dunia. Namun tanpa disadari, hampir setiap hari hidup kita bersentuhan dengan keputusan yang pernah atau masih mereka kendalikan, obat yang kita minum, jaringan komunikasi yang kita gunakan, pesawat tempur yang menjaga langit Eropa. Semua itu, di satu titik, berada dalam lingkar pengaruh satu nama, Wallenberg. Ini bukan kisah tentang kekayaan biasa. Ini adalah kisah tentang kekuasaan yang dibangun lewat keheningan. Tentang bagaimana tak terlihat justru menjadi senjata paling mematikan. Jika kita bicara tentang kekuatan global, pikiran kita biasanya langsung tertuju pada Amerika Serikat, China, atau para miliarder teknologi yang memenuhi layar media sosial. Tapi jauh di utara Eropa, di Swedia, negara yang dikenal damai, netral dan progresif, lahir sebuah dinasti yang memilih jalan berbeda. Bukan tampil, bukan bersuara, melainkan mengendalikan. Selama lebih dari 6 generasi, keluarga Wallenberg membangun jaringan bisnis, politik, dan keuangan yang menyatu dengan tulang punggung ekonomi Swedia bahkan Eropa. Mereka tidak mengejar popularitas. Mereka mengejar posisi strategis, dan hasilnya, sebuah kerajaan senilai ratusan miliar dolar yang hampir mustahil disentuh. Namun kekuatan sebesar ini tidak lahir tanpa bayangan gelap. Semua bermula di abad ke-19, ketika Swedia bukan negara makmur seperti hari ini. Saat itu, Swedia adalah negeri dengan ide besar, tapi kantong kosong. Industrialisasi mulai mengetuk pintu, namun tak ada sistem keuangan yang mampu mendukungnya. Di titik inilah muncul Oskar Wallenberg, seorang perwira angkatan laut muda, baru pulang dari Amerika Serikat. Ia melihat sesuatu yang tak dimiliki negaranya. Sistem perbankan modern. Bagi masalah utama Swedia bukan kurangnya kecerdasan, melainkan kurangnya modal yang bergerak. Pada tahun 1856, ia mendirikan Stockholms Enskilda, bank-bank swasta pertama di Swedia. Sebuah langkah kecil yang kelak mengubah seluruh lanskap ekonomi nasional. Alih-alih hanya melayani elit, bank ini mengumpulkan tabungan rakyat biasa dan memutarnya kembali ke sektor industri. Ide yang sederhana, dampaknya revolusioner. Swedia mulai tumbuh, dan keluarga Wallenberg mulai menanam akar. Namun satu bank saja tidak cukup untuk membangun dinasti. Tongkat estafet berpindah ke generasi berikutnya, terutama Knut Wallenberg, putra Di tangan Knut, bank keluarga tak lagi berpikir lokal. Ia mendorong ekspansi internasional dan mengikat hubungan dengan industri-industri strategis. Lalu datang sebuah momen krusial. Pemerintah Swedia mengeluarkan regulasi yang membatasi kepemilikan saham industri oleh bank. Banyak keluarga kaya akan mundur. Wallenberg justru berinovasi. Pada tahun 1916, mereka mendirikan Investor AB, sebuah perusahaan investasi yang kelak menjadi jantung kekuasaan mereka. Langkah ini bukan sekadar solusi hukum. Ini adalah desain jangka panjang untuk mengamankan kendali lintas generasi. Di saat yang sama, Knut dan istrinya Alice mengambil keputusan yang nyaris tak pernah dilakukan keluarga superkaya. Mereka menyumbangkan sebagian besar kekayaan mereka ke yayasan. Bukan demi pencitraan, tapi demi kontrol jangka panjang. Yayasan inilah yang kelak menjadi kunci keabadian Wallenberg. Ketika Eropa terjerumus ke dalam kekacauan Perang Dunia, keluarga Wallenberg tidak berada di pinggir panggung. Mereka berada di tengah pusaran. Namun tetap dalam bayangan, Swedia secara resmi netral. Namun netralitas ini rapuh. Di satu sisi, Wallenberg berbisnis dengan sekutu. Di sisi lain, mereka juga menjalin hubungan dagang dan keuangan dengan Nazi Jerman. Stockholms Enskilda Bank dituduh membantu transaksi yang melibatkan aset rampasan dari wilayah pendudukan, termasuk milik korban Yahudi. Garis antara pragmatisme bisnis dan keterlibatan moral menjadi kabur. Namun ironi sejarah tak berhenti di situ. Di saat yang sama ketika sebagian jaringan Wallenberg berurusan dengan rezim Nazi, bagian lain dari keluarga ini justru terlibat dalam upaya rahasia untuk menjatuhkan Hitler. Jacob Wallenberg, salah satu figur kunci keluarga, menjadi penghubung senyap antara kelompok perlawanan Jerman dan pihak sekutu. Ia membawa pesan. Ia memfasilitasi komunikasi. Sebuah permainan berisiko tinggi, di mana satu kesalahan berarti kematian. Plot pembunuhan Hitler pada 20 Juli tahun 1944 gagal. Para konspirator dieksekusi, dan keterlibatan Wallenberg nyaris menyeret seluruh dinasti ke jurang kehancuran. Di tengah semua intrik politik ini, satu nama justru dikenang sebagai simbol kemanusiaan, Raoul Wallenberg. Seorang diplomat muda, seorang Wallenberg. Namun memilih jalan yang sangat berbeda. Tahun 1944, ketika Hongaria mulai mendeportasi ratusan ribu warga Yahudi ke kamp pemusnahan,
Raul dikirim ke Budapest. Dengan keberanian luar biasa, ia memalsukan paspor perlindungan Swedia, menghentikan kereta kematian, dan menyelamatkan puluhan ribu nyawa. Secara langsung, ia menghadang tentara Nazi di siang bolong. Ia menunda pembantaian terakhir di ghetto Budapest. Namun setelah perang usai, Raul menghilang. Ditangkap oleh Soviet, dituduh sebagai mata-mata. Sampai hari ini, nasibnya tetap menjadi misteri. Seorang pahlawan yang lenyap, sementara dunia melanjutkan hidup. Pasca perang, topeng Wallenberg mulai retak. Dokumen yang ditemukan Amerika Serikat mengungkap hubungan keuangan rahasia dengan parusihon-parusihon Jerman. Mereka masuk daftar hitam, reputasi runtuh. Namun inilah perbedaan Wallenberg dengan dinasti lain. Mereka tidak runtuh. Mereka beradaptasi lewat restrukturisasi besar-besaran, jaringan yayasan, dan strategi jangka panjang. Mereka membangun ulang kekuasaan kali ini dengan lebih senyap, lebih rapi, dan lebih kebal. Hari ini, keluarga Wallenberg berada di generasi kelima dan keenam. Mereka mengendalikan saham besar di perusahaan seperti Ericsson, AstraZeneca, SAP, EBEB, Atlas Copco, dan banyak lagi. Perusahaan-perusahaan ini memengaruhi kesehatan global, teknologi komunikasi, hingga keamanan nasional. Nilai kerajaan bisnis mereka diperkirakan ratusan miliar dolar. Namun Anda tak akan menemukan nama Wallenberg di daftar orang terkaya. Mengapa? Karena kekayaan itu bukan milik individu. Ia dikunci dalam yayasan. Struktur ini bukan hanya menghindari pajak warisan. Ia memastikan bahwa tak satu pun anggota keluarga bisa sembarangan menguras kekayaan. Kekuasaan tetap terpusat, fokus tetap terjaga. Dinasti tetap hidup. Dampaknya terasa hingga hari ini. Model Wallenberg menjadi cetak biru bagi kapitalisme, Nordik kapitalisme, yang stabil, terencana, dan sangat jangka panjang. Mereka menunjukkan bahwa kekuasaan tidak selalu membutuhkan sorotan, bahwa kontrol sejati justru lahir dari konsistensi, disiplin, dan kesabaran lintas generasi. Namun warisan mereka juga memunculkan pertanyaan besar. Seberapa berbahaya kekuasaan yang tak terlihat, dan siapa yang benar-benar mengawasi mereka yang tidak pernah tampil? Keluarga Wallenberg adalah paradoks, dermawan namun dingin, penyelamat namun juga oportunis, pahlawan dan pemain gelap dalam satu nama. Dan mungkin, justru disitulah kekuatan mereka yang sebenarnya. Mereka tidak ingin terlihat. Karena selama dunia tidak melihat, mereka tetap berkuasa. Jika Anda menikmati kisah-kisah tentang kekuatan tersembunyi dan sejarah di balik kapital global, pastikan Anda berlangganan Kronik Kapital. Tulis simbol dolar di kolom komentar jika Anda bertahan sampai akhir.